Life, love, and woman. Radio Cosmonita. Sambut hari dengan penuh kebahagiaan bersama Cosmonita Pagi. 95,4 Radio Cosmonita, sahabat perempuan dan keluarga. Pagi ini yang mengatakan cinta ya ke pasangan ya, say I love you gitu ya pagi-pagi, romantis banget sih para Cosmonita ya. Ini malah lagi dingin ya, mungkin masih kelon. Iya, mau pengantin lama, pengantin baru ya, silakan berkelon-kelon ria para Cosmonita. Mumpung masih jam-jam segini ya. Dan bangun-bangun jam 8 telat masuk kantor ya. Lupa waktu, jadi mandi di kantor para Cosmonita ya. Jangan ya. Jadi semua itu ada waktunya para Cosmonita ya. Hari Selasa loh. Hari Selasa, emang kenapa kalau hari Selasa? Emang nggak boleh ya? Kerjaan biasa banyak kan. Oh gitu, apalagi akhir bulan para Cosmonita ya. Hati-hati disengat sama lebah ya. Jadi harus berhati-hati ya. Lihat lingkungan di sekitar Anda kan. Sekarang kan banyak nyamuk juga ya. Lebah juga ada ya. Laron mungkin ya kalau musim penghujan. Ini kalau di kebun ya ceritanya. Alasnya jangan lupa ya. Oke, kita ngomong soal lebah para Cosmonita ya. Ini sering ya ditemui, pernah ataupun sering menyengat manusia. Kehadiran lebah, serangga ya, ini emang gak jarang membuat manusia itu berlari ketakutan dan juga berusaha untuk mengusirnya. Dikutip dari Wonderopolis, lebah ini tidak akan menyengat kalau manusia itu tidak mengganggunya, seperti berusaha mengambil ataupun merusak sarang lebah madu dan sengaja menginjak ataupun mengganggunya. Nah, pas lebah menyengat manusia berarti mereka merasa terancam dan terganggu gitu ya. Akibatnya mereka berupaya menyingkirkan atau mengusir sang pengganggu dengan cara menyerang dan mencoba menyengatnya. Iya, namun beberapa lebah ternyata tidak memiliki penyengat ya di bagian tubuhnya, sehingga serangga ini tidak bisa menyengat manusia ataupun makhluk hidup lain. Contohnya lebah kayu jantan yang tidak punya penyengat di tubuhnya. Dalam situs Science Focus ini dijelaskan juga dalam kebanyakan kasus lebah madu ditemukan mati setelah menyengat manusia atau kulit hewan. Nah, ini bisa terjadi karena lebah madu menusukkan penyengat sedalam mungkin ke kulit. Jadi saat berusaha ditarik kembali, perut lebah madu akan robek dan terbuka, yang berakibat lebah madu akan mati setelah menyengat manusia atau hewan lain. Radio Cosmonita. Radio Cosmonita. Yuk berbagi opini di Morning Talk. 95,4 Radio Cosmonita, sahabat perempuan dan keluarga. Selamat pagi buat Anda yang pagi ini sudah masuk dapur para Cosmonita ya. Mungkin dapur mau masak atau dapur rekaman kali para Cosmonita ya. Siapa tahu ini merupakan Anda untuk mengeluarkan single kali ya. Oh, lagi ini ya, tema Natal habis ini Tema kan. Natal. Mengeluarkan album Natal. Album rohani para Cosmonita ya. Hari itu kan jangan lupa Ridho ya. Iya, itu ya, jangan yang lain. Oke, yang lagi di dapur ya, lagi masak-masak para Cosmonita ya. Biasanya ditemenin sama radio itu kan juga seru banget ya. Sekarang lagi masak, lagi numis, lagi mengupas-ngupas, lagi iris-iris. Selamat pagi para Cosmonita. Kita sapa lo ya. Iya, seru banget gak sih pagi-pagi gitu para Cosmonita udah situasinya mungkin kayak nyantai ya, buah hati itu nurut ya, pasangan juga ikut bantu mungkin para Cosmonita pekerjaan rumah. Jadi kayak nyaman aja ya. Ngerjain kerjaan di dapur gitu ya. Tapi kalau udah pasangan nggak mau bantu, udah gitu buah hati rewel, itu tuh baru pusing kepala ya. Iya, pasangan mau bantu makan ya. Kalau nggak habis kan repot juga. Iya ya, itu bantuan juga ya. Bantuan lo ya. Kasih. Udah masak banyak tapi masih nyisa kan juga nggak enak lo para Cosmonita ini diapain gitu ya. Emang pasangan ini seneng banget ya, apalagi istri ataupun ibu ya terus juga pasangan ini kalau makanannya habis kan tuh seneng ya. Berarti mereka tuh seneng sama masakan saya. Iya, tandanya habis ya. Tandanya habis ya. Kalau tiba-tiba saya mau makan di luar aja deh gitu ya. Nanti ada ketemuan tiba-tiba kayak gitu. Iya. Itu bisa ya dipertanda ya para Cosmonita. Wow, iya pertanda. Dia kok sering makan di luar ya gitu ya. Saya cek handphonenya dia marah-marah ya.
tanda masakan kita kurang oke. Bisa Iya. juga memang sibuk ya. Harus positive thinking sih. Iya, mungkin makanya terlalu asin gitu ya. Anda juga nggak berani bilang nih asin. Gimana? Enak? Oh enak banget ya. Besok saya masakin lagi deh gitu ya. Waduh. Susah banget sih ngomong jujur. Iya mungkin takut menyinggung perasaan orang lain ya. Terus juga ya gitulah. Atau udah lulus tuh sekolah peres ya. Iya ya masih banyak yang belum lulus loh ya. Masih tersendat ya. Harus berapa tahun bisa lulus. Iya ya bertahun-tahun pokoknya harus masuk terus ya. Dan juga harus ini ya harus disiplin. Kuku juga harus yang rapi dipotong para kosmonita. Ini kuliah ya padahal ya. Tapi vibes-nya ke SD. Tapi ini penting banget ya kebersihan kuku, kebersihan telinga juga, Bener. rambut juga. Itu kan juga penting para kosmonita. Sekarang saya udah nggak pakai cotton bud sih untuk membersihkan telinga. Jadi nggak yang sampai dalam gitu. Pakai tisu di liang luar dari telinga saya. Oke. Jadi nggak sampai yang dalam banget. Jadi Karena tisu ini diiniin ya, dikelintingin atau gimana? dipelintir. Terus di bagian agak luarnya doang nggak nyampe yang dalam Nggak sampai banget. masuk ya. Karena emang kata dokter nggak perlu yang sampai dalam karena Iya. kotoran bisa secara normal keluar sendiri katanya gitu. Benar ya. Ntar kalau sampai masuk kan juga nanti kotorannya juga akan semakin masuk di situ ya. Benar. Jadi malah makin berbahaya para kosmonita. Ada beberapa cotton bud yang emang kecil banget ya. Itu Kecil. yang disarankan ya, bukan yang gede banget, itu malah mendorong kotoran masuk. Iya, biasanya kalau yang gede banget mungkin enak gitu ya. Jadi bisa lebih mengangkat banyak sekali kotoran di sana ya. Yang kecil kayaknya nggak kerasa gitu, cuman geli-geli doang. Perkiraan kita, malah Iya. ternyata kotorannya makin masuk. Benar ya. Jadi yang paling kecil banget kan ada tuh para kosmonita kan ada berbagai macam ukuran ya. Itu bisa dipergunakan. Benar, kecuali memang yang lubang telinganya gede banget ya. Itu lubang telinga ya. Kalau lubang hidung Ahmad ya. Udah kayak Michael Jackson deh pokoknya. Oke, yang pagi ini sudah siap ya untuk beraktivitas. Semoga lancar hari ini ya. Semoga dari awal terus juga sampai nanti juga diberikan kelancaran. Jangan lupa berdoa para kosmonita. Amin. Penting banget ya berdoa ini ya. Benar, bersyukur juga ya ini benar-benar kalau kita ketemu sama orang, kita doain mereka, itu bentuk rasa syukur juga loh. Iya. Ternyata hal yang kita punya mereka nggak punya ternyata gitu ya. Dan sering kita sadari juga kalau kita selalu dongeng ke atas gitu ya, ya nggak pernah habis ya. Selalu ada permintaan, selalu ada kayak hal yang belum kita capai. Tapi kalau Iya. kita lihat bawah, waduh, pencapaian kita ternyata banyak banget. Banyak banget ya. Dan kadang-kadang kita abai akan hal itu para kosmonita ya. Kalau kita lihat kerjaan orang lain, memang si orang tuh salang sinawang ya. Yang kemarin saya pergi ke pasar gitu ya, ke pasar Bunul untuk beli ya segala sesuatu kayak gitu. Jadi ngobrol juga sama penjualnya, dia penjual ikan. Saya ini Mas Helmi kalau pagi tuh bangun jam 1 gitu ya. Oh, wow. Bangun jam 1, habis itu sholat malam, habis itu pergi ke pasar Gadang untuk kulakan ya. Habis kulakan kayak gitu langsung pulang, sholat subuh di rumah, berangkat ke pasar Bunul untuk jualan ya. Oke. Habis itu sampai sekitar duhur jam 11 saya pulang, ya udah istirahat kayak gitu. Jadi perjuangannya kayak gitu para kosmonita ya. Jam 1 tuh sudah bangun loh ya. Itu kan banyak yang kayak gitu ya. Benar, harus tidur berarti jam sebelum 9 ya, karena capek Iya, banget pasti. capek banget ya sama anaknya. Pokoknya jam 11 sudah harus ada di rumah. Pokoknya ibu nggak boleh capek-capek walaupun lagi kerja. Kan cucinya juga banyak ya. Jadi emang orang itu nggak bisa kalau diem aja ya. Jadi maunya beraktivitas. Ya udah akhirnya jam 11 sampai sore itu juga istilahnya jam-jam segitu. Di rumah ya. Di rumah. Kali ini terkenal ternyata di pasar ya. Mas Helmi gitu ya. Enggak, soalnya kan udah langganan ya. Yang langganan doang kan. Gak Langganan. semua penjual di pasar tahu Semuanya kan. nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu. Cuma ibu buat aja yang tahu ya. Dan Bukokom. Itu ya, jadi bekerja ini juga harus giat para kosmonita ya. Kalau tadi saya sempat baca Fresh News kan pengangguran di Malang juga cukup banyak ya, sekitar benar. 9.000 lebih para kosmonita ya. Jadi buat Anda yang sekarang ini lagi capek bekerja, ya bersyukur ya daripada capek cari kerja para kosmonita. Betul banget. Lebih peka aja sih ya, kayak ada kesempatan langsung ya. Kalau kita mencari pekerjaan, Iya. ya dicoba aja. Benar ya, dan nggak boleh mengeluh para kosmonita ya. Waktu saya ngobrol sama orang yang tadi, ya ampun ibu ini jam 1 sudah bangun, udah gitu ke pasar Gadang, ke pasar Bunul jam 9. Jadi saya ini nggak pantas deh untuk mengeluh ya. Pekerjaan saya nggak seberat ibu itu gitu ya.
Benar-benar kalau kita compare pasti akan begitu ya. Dan kalau pulang ke rumah ibu itu jangan sampai deh ya di rumah itu kayak ada keributan gitu atau kerusuhan biar nggak ganggu istirahatnya. Jangan sampai kayak di lingkungan saya ya. Siang-siang bocil para kosmonita. Waduh. Itu mainan pecutan. Waduh, pecutan masih di jalan atau? Iya, pecutan kuda lumping gitu. Nggak Iya, tahu iya, kenapa iya. ini lagi musim atau apa gitu ya. Mereka itu punya pecutan, itu main di jalan. Terus kalau siang-siang, plus kalau ada motor gitu ya, Iya. kayak digodain gitu. Hayo lo. Oh gitu. Ya. Pingin nabrak rasanya. Kalau nggak ada undang-undang ini ya, saya tabrakin mereka semua. Iya, siang-siang itu waktunya bobo siang, bocil. Main pecut-pecutan. Pecutan ya ampun, orang tuanya apa nggak nyariin? Itu jadi ada orang yang menjadi apa namanya? Apa? Bantengan gitu ya. Ada Enggak ya? sih, jadi enggak mereka ya? kayak nggak tahu ya, yang saya tahu itu mereka main pecutan gitu loh untuk menimbulkan suara itu yang mereka seneng gitu. Iya. Ketika pecutannya suaranya nyaring, mereka kayak seneng hore ya. gitu. Yang lewat di sana kan juga akan lebih hati-hati gitu ya, takutnya nanti kena pecut tadi. Di tengah jalan soalnya kan emang jalan di lingkungan memang nggak terlalu rame ya. Maksudnya kayak kalau ada yang lewat baru lewat gitu. Tapi selama nggak ada yang lewat memang dipakai untuk mainan biasa sama bocil-bocil. Oh gitu. Emang mereka menganggapnya seru para kosmonita ya, kayak main petasan, kayak main tadi pecut-pecutan itu kan seru ya. Mereka kumpul juga sama teman-teman sebaya. Mungkin juga bosen kali ya di rumah dengan permainan yang itu aja. Akhirnya kumpul sama ini. Tapi juga meresahkan juga warga para kosmonita, apalagi nggak hanya pagi ya, siang sore kayak gitu kan juga mengganggu. Bener banget ya. Petasan itu juga aduh masih ada aja sampai sekarang. Terus main layang-layang yang kalau putus layangannya ini dikejar sampai benar-benar nggak lihat jalan mungkin atau nggak lihat keadaan di sekitar gitu ya. Iya, itu sangat meresahkan ya. Orang tuanya mungkin ini ya nggak tahu ya, anaknya main itu ya mungkin. Nggak tahu. Jauh mungkin dari rumahnya mainnya ya. Iya ya, kalau dekat rumahnya nggak boleh ya. Takut pasti ya. Oke, ini yang lagi viral juga ya mengenai video sekumpulan bocah menghadang truk ya sampai menabrak rumah para kosmonita. Jadi penumpang truk ya atau mobil bak ke suatu tempat kerap ya dilakukan di sekelompok anak agar nggak perlu membayar ongkos ya mereka untuk naik para kosmonita. Padahal aksi ini sangat membahayakan ya, bahkan juga bisa berakibat hilang nyawa saat kendaraan yang coba dihadang justru tidak mau berhenti. Nah, seperti yang satu kejadian yang diunggah oleh akun Instagram @warungjurnalis. Dalam rekaman itu terlihat sekelompok anak yang berusaha untuk menghentikan truk trailer berwarna putih yang sedang melaju cukup kencang para kosmonita. Truk itu pun berusaha untuk menghindari bocah-bocah yang nekat berlari ke arahnya sehingga menabrak bangunan di pinggir jalan. Gitu ya. Jadi ini mereka tuh menantang bahaya juga nih ya, dengan cara menghadang kendaraan jenis pickup ataupun truk yang akan lewat dengan harapan sih mereka tuh bisa menumpang. Gila sih. Pernah kan lihat videonya Helmi? Itu bener-bener kayak luar biasa. Mereka Berani dipikir banget punya nyawa yang 9 kayak kucing kali ya. Luar biasa loh. Ini selain truk yang dihadang, ada beberapa juga bocil para kosmonita yang memang menggunakan HP dari ayahnya ya. Ini pernah juga kedapatan secara diam-diam top up Free Fire dengan juga Roblox ya. Bahkan disebutkan ini menghabiskan dana sebesar 2 juta rupiah dalam sehari. Ya, bayangin ada informasi yang diunggah di @cetul.22. Ini ayah memarahi anak karena kedapatan membeli online private limit bundle 520 diamond Free Fire seharga Rp948.000 tanpa sepengetahuan ayah. Kemudian dilanjutkan dengan susulan pembelian Rp200.000, Rp300.000 dan Rp90.000 ya. Ini benar-benar ngagetin kan, uang segitu kan bisa untuk kebutuhan yang lain ya di rumah ya. Iya, tapi main game ya. Game. Benar, banyak sekali aksi-aksi yang meresahkan ya dari anak-anak ataupun dari buah hati Anda yang mungkin Anda nggak tahu, taunya dari teman, dari tetangga juga ya. Iya. Oke, pagi ini kita ngomongin soal permainan anak para kosmonita. Anda bisa gabung di 558040, SMS WhatsApp boleh 081 5 3 kali 678 954 ya. Permainan anak apa sih yang sekarang ini meresahkan nih menurut Anda para kosmonita? Mungkin main game di gawai ya, meresahkan karena emang nggak tahu waktu para kosmonita. Udah gitu kayak tadi ya, menghabiskan biaya cukup besar, orang tua nggak tahu. Main tuh yang biasanya cewek-cewekan main adegan sinetron ya. Beberapa video juga viral para kosmonita di sekolah.
mereka main adegan tampar-tamparan ya. Itu lucu sih. Jambak-jambaan. Lucu tapi kayak gimana gitu, belum pantas aja gitu kan. Kayak resah akhirnya kita tuh. Iya, karena nonton sinetron ya, makanya Anggun nih orang Indonesia ini kebanyakan nonton sinetron. Dari dulu sampai sekarang ada soalnya ya. Iya. Gak pernah sepi peminatnya. Iya, katanya kurang-kurangin deh nonton sinetron gitu. Baca buku katanya gitu kan. Iya. Oke, silakan sharing di sini atau game di gawai ataupun tadi ya mungkin bocil-bocil di sekitar rumah Anda juga main pecut-pecutan ya, main petasan juga, nggak harus menunggu Ramadan ya, tapi di hari-hari biasanya juga mereka main petasan itu juga meresahkan para kosmonita. Terus juga mungkin main adegan-adegan sinetron ya, kayak tadi mungkin saling ejek, saling olok, saling membuli dan sebagainya. Itu kan juga mereka tonton juga dari media sosial bisa, dari sinetron juga bisa. Benar, sharing telepon 558040 atau SMS WhatsApp 081 5-nya 3 kali 678954. Permainan anak apa yang sekarang ini meresahkan perut Anda? Sambut hari dengan penuh kebahagiaan bersama Kosmonita Pagi. 95,4 Radio Kosmonita, sahabat perempuan dan keluarga. Share ya para Kosmonita di telepon 558040 atau SMS WhatsApp voice call 081 5-nya 3 kali 678954. Permainan anak apa yang sekarang meresahkan perut Anda? Oke, yang sudah bergabung terima kasih banyak ya di WhatsApp 081 5-nya 3 kali 678954. Ada Emi, Mbak Emi selamat pagi. Mbak Emi selamat pagi. Nggak ada sih, karena anak-anak juga tak awasi ya. Kalau pas online paling pol mereka tiktokan, joget-joget juga sewajarnya. Kalau main game sih paling main game Sakura ya. Mungkin karena mereka perempuan ataupun cewek ya. Ini juga juga pengaruh, jadi nggak begitu keranjingan game. Satu lagi, kami serumah nggak suka sinetron. Mantep ya. Bener, karena lo banyak drama gitu para Kosmonita ya. Jadi nanti taunya terpengaruh gitu loh ya. Ada Bu Anis juga, selamat pagi. Pagi Bu Anis. Selamat pagi Mas Helmi, Mas Ahmad yang semangat dan selalu ceria di pagi hari. Wow, ya. terima kasih Bu Anis. Kita nggak mengenal cuaca ya Bu Anis ya, selalu ceria ya. Iya, harus ya. Mainan game di gawai ya, keponakan ini ceritanya hampir setiap saat bundanya marah-marah karena mainan game di gawai ini. Sampai-sampai banyak tugas sekolah yang terbengkalai. Mau sita HP nggak mungkin juga karena semua tugas sekolah infonya ya lewat HP. Makasih Mas penyiar, semoga senantiasa sehat dan sehat selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin. Terima kasih Bu Anis, juga sehat-sehat ya di Jakarta sana. Silakan yang lainnya Anda bisa gabung di para Kosmonita ya di 558040. Permainan anak apa sih yang sekarang ini meresahkan ya menurut Anda? Atau Anda malah ini nggak ada, soalnya anak-anak semuanya patuh nurut juga sama Anda, selalu dipantau ya. Jadi mereka juga orangnya juga ini ya, anak-anak juga sangat senang gitu loh ya. Maksudnya dengan dipantau terus ataupun nggak macem-macem. Nurut ya, kayak Helmi pas waktu kecil itu pasti akan merasa bersyukur ya punya anak kayak Helmi ya. Gampang nurut lah pokoknya ya. Gampang nurut ya. Disuruh tidur, suruh makan buah makan. Tapi dulu nggak ada yang mau nyulik Helmi kan? Nggak ada ya. Padahal lucu banget ya pas kecil dulu kan. Nggak ada ya, rugi ya. Rugi ntar disandera gitu ya. Ditebus berapa nih? Aduh, tukar ayam aja deh. Oke, tapi kalau di lingkungan tempat tinggal saya ini ya emang semuanya wajar-wajar saja ya. Maksudnya nggak ada yang ini ya, nggak ada yang aneh-aneh, nggak ada yang meresahkan juga. Jadi kebanyakan mereka ini main di lingkungan rumahnya masing-masing ya. Jadi habis apalagi dulu sebelum pandemi kan juga kayak gitu, habis pulang sekolah ya udah mereka main di lingkungan masing-masing. Kalaupun mereka main di luar itu di sekitar perumahan aja. Jadi kalau misalnya mau main sepedaan kayak gitu ya udah gerbang perumahan ditutup. Ya udah mereka mainnya di situ-situ aja. Iya, kayak anak-anak yang emang normal ya, permainannya permainan anak gitu kan. Anak-anak kayak membahayakan ke petasan gitu kan. Bener ya, walaupun kalau dulu kan emang Ramadan ditunggu-tunggu ya, karena saya paling takut juga sama petasan ya. Ntar kalau pas lagi lewat atau apa kena kan juga mereka juga nggak mau tanggung jawab kan. Bener, kagetan soalnya. Kagetan gitu, itu kan juga sangat meresahkan. Alhamdulillah sih di tempat tinggal saya itu nggak ada ya. Aduh, santun sekali anaknya. Aduh, pengen deh di sana.
di rumah saya. Aduh, siang bolong. Itu ada aja ya kayak aktivitas anak-anak yang bikin kayak geram, bikin kayak ibu-ibu ya, apalagi mama di sana tuh kalau ada anak-anak yang lari-larian. Itu selalu kayak teriak-teriak, "Ayo, waktunya tidur," gitu ya. Selalu kayak gitu tuh. Iya. Tapi nggak pernah ada takut-takutnya si anak-anak ini ya. Hebat banget deh ya. Kemarin juga ada yang viral kan, bocil yang freestyle di masjid, tahu nggak sih para kosmonita? Kayak mereka sholat jamaah, tapi bocil-bocil kan selalu di belakang ya mereka ya. Itu mereka selalu kayak melakukan hal yang kayak luar biasa ya. Ini dapat dari mana idenya gitu loh. Benar ya, selalu rame nih ya pada saat ibadah para kosmonita ya. Biasanya mereka juga cekikikan juga ya pada saat sholat. Abis itu pas kita udah salam mereka udah nggak ada ya. Udah hilang, udah lari ya. Hebat banget. Kan kita pengennya ngasih tahu juga ya, tapi mereka udah nggak ada ya. Takmir masjid itu gemes ya. Kadang bawa sajadah terus digebukin tuh anak-anak. Iya bener ya. Bahkan juga mungkin sebelum ibadah mungkin mereka diingetin ya. Jangan rame-rame ini gitu. Tapi tetap aja nggak mempan para kosmonita. Namanya juga anak-anak ya. Iya, jadi mereka juga itu kan juga mengganggu ya. Makanya kalau saya ini pas lagi sholat usahakan juga tidak deket sama anak-anak ya. Karena emang nggak akan konsen di situ ya. Selain nggak konsen, Helmi juga perwujudannya ke anak-anak. Takutnya ikut digebukin juga gitu ya. Kamu ya tadi ya gitu. Pernah juga nih ya, saya juga digelitikin pas lagi sujud ya. Itu pernah ya. Pas lagi sujud telapak kaki saya diiniin, digelitikin gitu ya. Otomatis kan iya jahil banget. Otomatis kan saya juga ini ya. Udah gitu pas salam saya juga cepet-cepetan ya, pengen ngasih tahu dia, tapi ternyata dia langsung udah lari duluan ya. Saya nggak tahu ini anaknya siapa, saya juga nggak tahu ya. Nggak mungkin kan dia. Tapi nggak kenal ya. Saya nggak kenal juga. Biasa berani banget tuh. Dia juga kayak gitu ke jemaah yang lainnya. Jahilnya. Jahil banget. Kayak Anda berarti ya jahilnya ya. Luar biasa, itu adalah karma. Karma. Ya. Berani loh. Ada yang berani melorotin sarung nggak sih? Nggak ada ya. Mungkin ya anak-anak sendiri ya, teman-temannya sendiri ya. Kalau sama orang tua sih enggak ya. Oke deh. Oke, yang sudah bergabung, thank you ya di 081553 kali 67894 ya dari Ningrum. Selamat pagi. Selamat pagi Ningrum. Selamat pagi Mas Helmi dan juga Mas Ahmad yang gemoy ya. Thank you. Gemoy ini apa nih? Gemesin ya. Gemes. Semangat, menginspirasi positif ya mas-mas yang baik hati dan juga tidak sombong. Zaman Gen Z ya, ini gawe sangat amat sangat meresahkan bagi orang-orang tua karena anak-anak sosialisasinya kurang. Respeknya juga enggak ada, mereka jadi ada di dunia mereka sendiri. Amat meresahkan pokoknya. Benar banget ya. Sampai sekarang itu banyak banget orang tua yang keidean ya. Kalau anaknya main gawe terus pas tidur dikasih matanya apa tuh betadine atau apa gitu ya, yang bikin matanya berwarna ya, area matanya tadi biru kayak atau merah gitu ya. Iya, karena akibat terlalu lama main game ya. Ini juga sebagai orang tua kadang-kadang juga merasa resah ya karena anaknya emang sih diem ya, tapi main game para kosmonita ya. Dan main gamenya itu juga lama banget ya. Yang awalnya posisi duduk langsung berbaring lah, tidur-tiduran ya, diingetin lagi gitu lagi ya. Susah ya, diambil ngamuk-ngamuk ya anaknya. Marah, nangis. Nah, bener. Terus juga kalau mungkin gak ada handphone, mereka juga pasti akan kayak bingung juga ya. Kita yang di rumah ngerjain kerjaan rumah jadi kayak akhirnya agak bebas juga gitu. Serba salah nih. Benar. Mana ya? nih anaknya nih? Meresahkan ya. Pengennya anak yang ngegemesin, yang gemoy kayak Ahmad ya. Gemoy kayak saya, nurut kayak Helmi. Nah, impian. Life, love, and woman. Radio Cosmonita. Lagi macet ya? Tetap semangat bersama Cosmonita Pagi.
95,4 Radio Kosmonita, sahabat perempuan dan keluarga. Beberapa waktu yang lalu ya, video permainan skip challenge ya, ini sempat viral juga di media sosial. Kita kalau ingat ya, itu ada adegan dalam video itu mempertontonkan siswa sedang melakukan permainan dengan menekan dada temannya sekeras-kerasnya sampai temannya itu hilang kesadaran atau pingsan ya. Itu dulu sempat viral para Kosmonita. Terus juga ada selain skip challenge ya, ada juga yang lainnya Salt and Ice Challenge ya, dan juga Eraser Challenge. Jadi kalau Salt and Ice Challenge itu dilakukan dengan menaburkan garam pada bagian tubuh tertentu, biasanya pada lengan, kemudian meletakkan es batu di atasnya. Padahal campuran garam dan juga es pada kulit itu dapat menimbulkan reaksi radang akibat suhu yang sangat dingin, itu bisa mencapai minus 18 derajat Celcius para Kosmonita. Apalagi ini lebih dingin ya daripada es ya. Terus juga ada Eraser Challenge ya, ini anak ini membuat tulisan pada permukaan kulit tangan, kemudian dihapus dengan kencang menggunakan penghapus. Akibatnya kulit jadi terluka sampai berdarah para Kosmonita ya. Ini juga mendapatkan perhatian di beberapa pihak juga. Jadi ini menurut psikolog Astrid ya, ini Astrid Wan PSI, ini mengatakan kalaupun sebagai orang tua ada baiknya ya kita menerapkan langkah-langkah untuk membentengi anak dari pengaruh bahaya permainan. Misalkan saja ketika kita mengetahui anak menemukan video challenge, ajak anak untuk diskusi, tanyakan apa yang baru saja ia lihat ya, beri kesempatan kepada anak untuk berbicara dan juga menceritakan apa sih yang ia tahu dari challenge itu. Sambil memancing opini anak, kira-kira Anda melontarkan pertanyaan, gimana nih menurut kamu, seru nggak challenge-nya? Kalau kamu diajak teman-teman melakukan itu, kamu mau nggak? Kayak gitu, jadi discuss para Kosmonita. Udah gitu beritahu ya anak kalau permainan itu emang berbahaya beserta penjelasannya. Kalau menurut dokter nanti lukanya bisa akibatnya kayak gini-gini, luka bakarnya bisa kayak gini loh. Jadi dikasih contoh juga ya. Jadi dengan begitu anak juga akan merasa aman dan juga tidak akan meniru hal-hal yang ada di challenge tersebut. Bener ya, kadang challenge-challenge zaman sekarang tuh semakin kesini semakin meresahkan ya. Banyak yang membahayakan, dari luka-luka sampai kehilangan nyawa. Ada juga yang kemarin kayak challenge untuk kalau bisa untuk apa istilahnya ya, nyebrang dengan tutup mata, nyebrang jalan itu bisa nanti kalau live gitu ya, live di sosial medianya banyak yang kasih hadiah. Itu kan membahayakan nyawa banget. Dan itu terjadi juga di dunia nyata gitu para Kosmonita. Iya, kecuali kalau mungkin seru-seruan tutup mata sambil make-upin orang gitu ya, itu lomba 17-an ya. Kalau itu lucu jatuhnya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Ibu Ulfi, selamat pagi. Selamat pagi Bu Ulfi. Selamat pagi Helmi Ahmad. Permainan anak-anak yang meresahkan menurut saya itu adalah main petasan dan layangan. Karena anak-anak kadang nggak mau bermain di tempat yang aman seperti di lapangan. Kadang ya di lapangan tapi kalau lagi bermain asik ya, hingga ke tepi jalan raya itu akan membahayakan pengendara sepeda motor yang melintas ya. Beberapa waktu kena jeratan benang layangan loh. Bener. Bu Ulfi ini ya, untungnya nggak sampai parah ya. Salam sehat semuanya Bu Ulfi. Bu Ulfi, thank you. Bu Ulfi kemarin ngasih mangga ya. Iya. Terima kasih Bu Ulfi, sudah dinikmati sama teman-teman ya, udah dibagi rata ya. Enak banget. Selamat pagi. Halo. Selamat pagi Mas Helmin, Mas Ahmad. Halo, selamat Mas pagi Suranto, apa Mas kabar? Suranto. Baik, kabar baik. Alhamdulillah sehat ya Mas ya. Alhamdulillah. Tiap hari hujan sekarang ya. Iya, benar. Iya, sekarang juga mendung banget ya. Jadi Tiada hari tanpa hujan sejak tanggal 9 November kemarin sampai sekarang. Wow, sampai iya. hafal ya pertama kali hujan. Oke, kita ngobrol soal anak-anak ya, Pak Mas Suranto. Ini kalau versi Mas Suranto apa ya kira-kira permainan anak yang meresahkan? Wah, sekarang ini kan banyak ya challenge-challenge yang tidak mendidik ya. Jadi bisa seperti ya kata Mas Ahmad atau Mas Helmi tadi bisa menghilangkan nyawa gitu ya. Ya, termasuk juga Smackdown yang kapan itu ya, yang di TV itu kan ya. Ya kalau saya sih pribadi ya enggak, ya boleh sih kita buat challenge tapi jangan yang aneh-aneh gitu lah. Ya, misalnya kalau challenge menyanyikan lagu apa, kamu hafal nggak lagu itu kan juga challenge kan ya, itu apa gitu kan. Iya. Kadang-kadang kurang seru, kurang menantang gitu ya. menantang tapi nggak ingat kesehatan, nggak ingat nyawa gitu kan. Iya, serem. Kan menantang, konyol namanya kalau gitu kan. Serem banget. Iya, mungkin anak-anak juga terpengaruh sama media sosial gitu Mas Suranto ya. Lihat ini, coba deh challenge ini nih bareng sama teman-teman ya. Semuanya ingin dicoba tanpa memperhatikan kemampuan dan risikonya gitu. Terusnya kan dipilah-pilah. Betul juga ada kata Mas Helmi kan, ajak anak diskusi gitu kan.
jadi begitu. Di lingkungan Mas Suranto gimana anak-anaknya, permainannya normal-normal aja atau ada yang membahayakan nyawa? Kebetulan saya masih single, belum menikah. Tapi kalau secara pribadi, kalau saya boleh menyarankan ya boleh kita buat challenge, tapi yang mendidik lah, yang bisa menambah kecerdasan otak gitu kan. Aneh lah sampai apa itu menyeberang sambil tutup mata sama aja nyuruh orang mati kan gitu kan. Tutup mata gimana kan? Iya, tapi kalau di lingkungan sekitar Mas Suranto anak-anaknya mainannya apa nih Mas? Kayak misalkan ada yang kayak di Ahmad tadi kan pecut-pecutan gitu di jalan. Aduh. Layangan mungkin. Kalau sekarang di sekitar tempatku jarang Mas. Jarang ya? Bahkan anak kecil SD pun sudah sangat lihat dengan gadget kan gitu kan. Nggak seperti zaman saya kecil tahun 80-an dulu kan masih main kelereng, petak umpet ya. Iya, ini anak-anak pun sudah meltek teknologi. Iya benar. Karena orang tuanya yang kalah sama anaknya sendiri kan. Iya. Orang tuanya nggak tahu game apa gitu ya, tapi anaknya udah expert banget ya. Oke deh. Oke Mas Suranto, terima kasih. Terima kasih Mas Suranto. Iya, kadang-kadang kalau main layang-layang juga kayak gitu ya. Jadi di tengah jalan udah gitu mungkin ada layangan yang terputus kayak gitu ya. Lari tuh ya untuk apa namanya? Ngejar. Untuk ngejar, ngambil juga ya, sampai masuk ke rumah orang juga, sampai masuk ke kalau di rumah orang tua saya kan ada lantai 2 ya. Biasanya mereka langsung masuk kayak gitu ya, langsung naik. Lewat mana tuh? Lewat ada kan ada space kayak gitu kan yang emang terbuka gitu. Jadi anak-anak langsung berlarian menuju ke lantai 2. Kita kan nggak tahu ada apa gitu ya. Jadi mereka tuh berlarian banyak gitu ya demi mendapatkan apa layangan tadi ya secara gratis para Kosmonita. Apa sih istilahnya? Limbung ya istilahnya ya. Iya. Limbung ya istilahnya ya. Kalau udah putus kelimbung. Putus limbung ya. Ya itu dia. Jadi kan selalu anak-anak lihat gitu ya di arah kemana nih ya. Langsung lari masuk rumah orang. Benar. Sampai manjat-manjat loh. Serem banget. Ada Mbak Eni juga, selamat pagi. Pagi Mbak Eni. Permainan anak yang meresahkan ini tergantung si anak sih. Soalnya keponakan saya ini memang spesial bandelnya. Ada HP, dia main game sampai tidak ingat waktu. Bahkan sekarang saya ambil tuh HP, tetap aja malah main ke teman tidak ingat waktu juga. Padahal dia masih kelas 6 SD ya. Terus satu anak ini bikin kami keluarga terserang darah tinggi karena banyak emosi sampai kami sudah di titik menyerah ya. Namanya juga spesial nih Mbak Eni ya. Jadi kayak perlu penanganan spesial juga. Benar ya. Darah tinggi. Untung bukan darah kotor ya. Sama-sama nggak bagus darah. Gak bagus ya. Darah rendah nggak bagus, darah tinggi nggak bagus, darah kotor apalagi. Yang bagus darah Helmi, darah biru ya. Tosca punya saya, jangan salah. Tosca ya. Ini bisa di download ya para Kosmonita. Ada beberapa aplikasi game edukasi terbaik untuk anak yang mungkin belum pernah Anda tahu ya. Yang ternyata kalau kita download banyak pengetahuan yang bisa didapatkan sama anak ya. Ada satu ini Duolingo. Kita bisa mengajarkan anak berbahasa asing dengan cara yang menyenangkan melalui game edukasi ini. Duolingo namanya. Jadi ini hanya mengajarkan tidak hanya mengajarkan bahasa Inggris, tapi juga ada 30 bahasa asing yang bisa dipelajari anak ya. Jadi kayak gampang banget. Ada bahasa Mandarin, Prancis, Italia, Spanyol, Korea, Jepang, dan lain-lain. 30 bahasa asing. Terus ada juga Khan Academy Kids ya. Game edukasi anak ini mencakup ribuan kegiatan interaktif untuk balita, anak-anak prasekolah, dan taman kanak-kanak ya. Ini dalam permainan edukasi ini lengkap. Anak-anak bisa belajar baca, bahasa, menulis, matematika, perkembangan sosial emosional, keterampilan pemecahan masalah, dan pengembangan motorik. Ada juga Quick Brain para Kosmonita. Ini seperti namanya, game anak-anak ini mengasah kecepatan otak, dan ini dibutuhkan juga oleh anak-anak ya, biar lebih gampang lagi memecahkan sebuah masalah. Seperti itu. Oke, banyak ya. Jadi ini malah juga menambah wawasan juga, ilmu juga bertambah ya, dengan aja berbagai macam bahasa. Terus juga mungkin tebak-tebak gaya, mungkin kita bikin gambar apa, suruh nebak, itu kan juga seru para Kosmonita ya. Permain berkeluarga berarti ya. Berkeluarga sama teman-teman juga bisa yang sebaya, itu kan juga seru ya, daripada mungkin main di jalan, main kayak tadi ya, mungkin pecut-pecutan ya. Terus juga apalagi sekarang musim penghujan ya, mungkin mereka juga biasanya ini ya, lari-lari sambil takutnya kan hanyut ya, kan ada tuh kejadian ya. Benar. Jadi pas lagi hujan mereka main-main masuk ke selokan. Iya. Itu pernah terjadi juga ya. Serem banget ya. Kalau dibilangin nggak nurut itu loh. Jadi kayak males akhirnya untuk ngebilangin atau marahin. Iya, ayo gitu ya. Weh, gitu ya. Weh, gak kena gitu. Bocil banget ya pokoknya.
Jadi jangan main itu berbahaya gitu ya. Jadi mereka kadang-kadang ini ya nggak ngereken lah gitu ya. Ngereken sama sekali. Iya, padahal permainan yang lainnya juga seru-seru para Kosmonita ya. Jadi jangan sampai ini buah hati juga harus betul-betul pengawasan ya. Jangan sampai meresahkan juga warga sekitar. Bener banget. Ini yang punya lingkungan yang asri, yang adem, yang enak gitu, nyaman banget. Nyaman banget ya. Benar-benar kayak bersyukur lah harusnya. Itu termasuk rezeki para Kosmonita ya. Ada Bu Lili yang gabung. Oke, Bu Lili, selamat pagi. Dari Bu Lili, permainan air shotgun ya. Entahlah saya ngeri lihat anak-anak tidak memakai pengaman yang direkomendasikan. Pernah mengalami kemerokan saya sampai harus operasi karena terkena peluru nyasar pada mata. Serem banget sumpah. Dan sampai sekarang selalu ada keluhan pada matanya. Tuh. Emang benar ya. Permainan anak pun ya yang kayak mainan-mainan yang dijual di lele ya atau di toko mainan emang beberapa juga berbahaya ya kayak pisol-pisolan kalau nggak sesuai dengan arahan dan juga pengawasan juga berbahaya banget. Iya, ketapel mungkin ya ataupun ada yang bisa dilempar atau apa gitu. Itu permainan tapi cukup membahayakan para Kosmonita. Oke, dan corona ini juga ini ya cukup membahayakan. Jadi masih ada saja sudah 1 tahun lebih ya pandemi COVID ini ada di hidup kita dan masih saja ada pasien yang dinyatakan positif corona. Jangan sampai lengah ya dalam mencegah penyebaran virus corona. Salah satu pencegahannya dengan menjalankan protokol kesehatan dan secara mandiri ya untuk memeriksakan diri Anda kalau muncul gejala yang mencurigakan. Persada Hospital ini merupakan rumah sakit swasta kelas B di Malang telah menghadirkan layanan drive-thru swab center di Malang yang memudahkan masyarakat untuk dapat melakukan tes deteksi COVID tanpa harus turun dari kendaraan. Drive-thru swab center Persada Hospital ini berlokasi di Jalan Jaksa Agung Suprapto nomor 18-20 tepatnya ex Hotel Trio. Ini bukanya setiap hari 8 pagi sampai 5 sore. Layanan tes yang tersedia swab antigen dengan harga Rp99.000, swab RT-PCR dengan harga Rp275.000. Layanan ini juga tersedia sistem booking dan online payment ya melalui www.persadahospital.co.id/swab. Untuk informasi lebih lanjut hubungi call center Persada Hospital di nomor telepon 0341 2996 333 atau bisa ikuti informasi terbaru di website, media sosial Instagram @persada_hospital, Facebook dan YouTube Persada Hospital. Persada Hospital, first choice of healthcare. Kabar baik Indonesia. 95,4 Radio Kosmonita, sahabat perempuan dan keluarga. Menteri Agama Yakut Khalil membawa kabar baik ya setelah negosiasi dengan pemerintah Arab Saudi beberapa waktu lalu, salah satunya dengan dihapuskannya syarat dosis ketiga atau booster bagi jemaah umroh. Calon jemaah haji yang menggunakan vaksin Sinovac sekarang tidak lagi diwajibkan menggunakan booster, namun mereka tetap harus menjalani karantina selama 5 hari sesampainya di Tanah Suci. Iya, dan selain itu juga Otoritas Penerbangan Arab Saudi General Authority of Civil Aviation telah memperbarui aturan penerbangan internasional pada 25 November, di mana terhitung 1 Desember besok penerbangan dari Indonesia dapat langsung menuju ke Arab Saudi. Selain Indonesia, kata Menak ada 5 negara lain yang juga sudah mendapatkan izin masuk Saudi, yaitu Pakistan, Brazil, India, Vietnam, dan Mesir. Radio Cosmonita. 'For your information. Kita pasti pernah mengalami waktu lagi enak-enak makan atau setelah makan ada rasa tidak nyaman karena cegukan. Banyak yang bilang kalau cegukan ini disebabkan karena kurang minum air waktu setelah makan. Nah, pendapat ini belum terbukti kebenarannya. Hanya saja satu hal yang pasti kalau cegukan ini erat sekali hubungannya dengan diafragma saat kita mengeluarkan nafas. Diafragma bergerak ke atas untuk memaksa udara keluar dari paru-paru. Kebanyakan kita tidak merasakannya sampai akhirnya kita mengalami cegukan. Ada beberapa hal yang mengganggu diafragma, termasuk tertawa terlalu keras, minum minuman berkarbonasi, makan atau minum terlalu cepat, dan makan terlalu banyak. Nah, untuk mengatasi cegukan, kita bisa lakukan dengan cara menahan nafas. Ambil nafas dalam melalui hidung, terus tahan nafas selama kira-kira 10 detik. Hembuskan pelan-pelan dan ulangi lagi sampai 3 atau 4 kali. Ulangi setiap 20 menit kalau cegukannya belum hilang. Good morning, Kosmonita Pagi with you.
dari para tokoh dunia di Trivia Diary. 95,4 Radio Kosmonita, sahabat perempuan dan keluarga. Kalau ada pertanyaan, sebutkan nama musisi ataupun penyanyi dalam ataupun luar negeri yang menggunakan nama warna. Ahmad bisa menyebutkan selain Maroon 5? Yellow, nggak ada Yellow Clowns ya, mungkin Clowns. Yellow Clowns. Itu bukan band ya, lebih ke DJ ya. DJ, pokoknya entertain lah ya. Pink. Terus juga coklat ya. Katanya luar negeri. Enggak, dalam dan luar negeri. Oh, dalam. Oh iya. Nggak denger, sorry. Coklat, siapa lagi ya? Blue boy band. Blackpink ya. Iya, banyak ya ternyata banyak ya. Juga. Putih band asal Malang dulu pernah ada. Oh, iya benar. Terus siapa lagi ya? Banyak ternyata ya. Saya mau bikin band abis ini. Ungu Terong. Sudah ada itu ya bandnya Pasya ya, tanpa terong tapi ya. Tadi saya inget sih itu tapi nggak saya sebutkan ya. Nggak, saya tambahin terong aja. Terong bener atau tambah ini ya. Kan soalnya itu kan juga macam-macam warnanya ya. Ada yang hijau, ada yang itu ya. Bisa ya. Boleh. Oke, Maroon 5 ya, mungkin Anda juga sangat menyukai grup band ini ya. Di tahun 1994 ini menjadi saksi bisu ya untuk 4 remaja California yang berstatus sebagai siswa di Brentwood School. Mereka itu adalah Adam Levine, terus juga ada Jesse Carmichael, Mickey Madden dan juga Ryan Dasik para Kosmonita. Ini tampil ya sebagai grup band dengan nama Karas Flower. Mereka mencoba kemampuan musik di sebuah pesta di Malibu dan dapetin tawaran untuk rekaman dan rilis album pertama mereka yang berjudul The Fourth World ya, tahun 97. Dan ternyata penjualan album mereka nggak begitu bagus dan Reprise Record akhirnya dropin grup band yang satu itu. Oke, setelah Karas Flowers gagal ya pada chart di akhir tahun 90-an, grup band ini memutuskan untuk berpisah sementara. Mereka kembali bergabung ya dalam sebuah grup band di awal tahun 2000-an silam dan menemukan Octone Records ya dan mendorong mereka untuk berganti nama. Formasi baru Maroon 5 akhirnya namanya ya. Ini mulai debut album Songs About Jane dan menambahkan gitaris James Valentine dan menempatkan Adam Levine sebagai penyanyi. Radio Cosmonita. Cosmo Parenting. Pertengkaran buah hati di rumah bisa jadi hal yang bikin kita pusing sebagai orang tua. Kadang ada yang berteriak, sampai ada yang menangis. Kondisi seperti ini memang sulit kita kendalikan. Tapi siapa sangka, kalau pertengkaran gak selalu berdampak buruk. Sebenarnya, membiarkan kakak adik bertengkar itu sehat untuk kesehatan mental dan emosional mereka. Menurut psikolog, pertengkaran buah hati di rumah sangat penting dalam perkembangannya. Karena hal ini dapat membantu mengajarkan mereka untuk mengatasi berbagai situasi sosial yang menimpanya. Buah hati akan belajar untuk menyadari kesalahan, belajar bernegosiasi, belajar meminta maaf, atau belajar mengenali karakter yang berbeda. Gak masalah membiarkan buah hati bertengkar, asal kita tahu batasan atau tahu kapan harus melerai dan juga meluruskan masalah antar keduanya. Radio Cosmonita. For your information. Dalam dunia perbelanjaan online, sering pasti kita dengar istilah e-commerce, marketplace, dan toko online. Serupa memang, tapi sebenarnya ketiganya punya arti yang berbeda. Kalau e-commerce hanya menjual barang dari website itu sendiri, kita tidak akan menemukan lebih dari satu toko online dan semua transaksinya dilakukan di website. Kalau marketplace adalah website yang menyediakan tempat bagi pemilik toko online. Untuk konsep mirip seperti pasar tradisional. Dalam marketplace ada banyak sekali toko online dan semua pembayarannya ditampung di rekening marketplace sebagai pihak ketiga. Sedangkan toko online adalah siapapun yang menyediakan barang dengan cara online. Toko online tidak perlu harus berada di marketplace. Berjualan di Facebook, Instagram, dan platform online lainnya sudah bisa disebut toko online. Anda sedang bersama Kosmonita Pagi.
95,4 Radio Kosmonita, sahabat perempuan dan keluarga. Ini salah satu produsen fashion muslimah di Jakarta, Maira Indonesia, lagi bagi-bagi ribuan produk Indonesia ya, dalam rangka menyambut ulang tahun Maira yang ke-11 para Kosmonita. Kalaupun Anda pengen mendapatkan secara gratis ya, ada gamis, set syar'i, terus juga ada basic dress, khimar, pasmina ataupun sajadah secara gratis. Langsung aja daftar segera ke website dari mairaindonesia.com. Bagi Anda yang terpilih bisa mengambil produknya di toko FF Jaya yang ada di Jalan Teluk Gerajakan nomor 4 RT 5 RW 14 Pandanwangi, Blimbing, Malang. Hari Minggu 5 Desember mulai jam 9 pagi. Untuk info lebih lengkapnya silahkan follow Instagram @maira_Indonesia atau WhatsApp ke 0812 1326 9522. Jadi tunggu apa lagi? Yuk buruan daftar mumpung gratis. Kisah menarik dari Indonesia dan dunia, ada cerita unik. Ada nama desa memang erat kaitannya dengan sejarah kampung tersebut para Kosmonita. Masalahnya tidak banyak ya anak-anak zaman sekarang yang tahu bagaimana asal-usul nama desa mereka. Termasuk nama-nama desa unik di Jatim, ini nggak banyak yang tahu kalau nama desa ada yang seunik itu ya. Yang pasti nama desa-desa tersebut sudah ada sejak zaman leluhur lama. Iya, di Jawa Timur misalnya ya ada nama desa Pocong ya, kemudian desa Ngelawak yang artinya Banyolan. Orang-orang di dua desa itu tidak ada yang paham ya bagaimana bisa desa mereka itu diberi nama seperti itu. Dan terkait nama desa unik tersebut, beberapa waktu lalu juga Gubernur Jatim Kofifa Indar Parawansa pernah membagikan sebuah foto nama desa Pocong di akun Instagramnya @kofifah.ip. For your information. Sejak akhir tahun 2019, dunia dihebohkan dengan wabah penyakit yang mulai merebak di Cina dan disebabkan oleh virus bernama corona. Virus ini mengakibatkan ratusan ribu kasus dengan angka kematian hingga puluhan ribu orang di seluruh dunia, sehingga WHO menetapkan wabah ini sebagai pandemi global. Menurut Lembaga Kesehatan Amerika Serikat, The Centers of Disease Control and Prevention, nama corona diambil dari bahasa Latin yang berarti mahkota. Hal ini disebabkan karena virus tersebut memiliki duri berbentuk seperti mahkota di permukaannya. Pada Februari 2020, WHO mengumumkan nama resmi untuk virus corona menjadi COVID-19, di mana CO adalah corona, V adalah virus, dan huruf D adalah disease yang berarti penyakit. Sedangkan angka 19 adalah tahun 2019 karena wabah pertama kali diidentifikasi di akhir tahun 2019. Semoga hari Anda menyenangkan bersama 95,4 Radio Kosmonita. Radio itu keren. 95,4 Radio Kosmonita, sahabat perempuan dan keluarga yang lagi di jalan para Kosmonita menemui titik kepadatan, sabar ya. Terus yang ada di traffic light ya, baru aja hijau udah dipencetin, udah diklaksonin gitu ya. Ini ada di jalan, bukan lagi ada di cerdas cermat ya. Wow. Buru-buruan aja nih ya. Baru aja hijau sedetik ya. Iya, merahnya lama, hijaunya cepat para Kosmonita ya. Jadi kebanyakan orang harus ini ya, langsung buru-buru, cepet-cepetan gitu ya. Emang nggak adil ya. Harusnya kan merah lama, hijau juga lama gitu loh para Kosmonita.
macet ntar Kak ya. Tapi kadang sesuaiin kayak ada beberapa traffic light itu yang berubah-ubah gitu loh menitan atau detikannya ya. Kadang ada 30 detik, ada yang berapa 40 ya, macam-macam ya para kosmonita ya. Iya. Nemuin yang 1 menit ada nggak sih di Malang? Ada 1 menit 60 menit ya, 60 detik ya, 60 berarti detik. ya. Di sekitar kalau dulu di Soekarno Hatta ya, itu lama banget ya sampai 90 loh. Kalau Ya di ampun. Soekarno Hatta ya saking macetnya kan. Udah gitu kalau hijaunya juga bentar gitu, sekitar 45 atau berapa gitu loh ya. Jadi orang-orang yang dari jauh kan bawanya kan pengen langsung cepet ya para kosmonita ya. Kalau udah kuning kan juga ini ya, ada yang lebih mempercepat lajunya, ada yang juga lebih memperlambat para kosmonita. Saya tim mempercepat ya. Saya tim memperlambat ya. Saya tim sebagai orang yang kayak buru-buru di jalan. Padahal kan itu artinya kan hati-hati ya. Hati-hati. Malah digas. Kebanyakan orang kayak gitu ya, demi ya, karena memang mungkin istrinya mau melahirkan ya istrinya ya. Terus juga mungkin anaknya di rumah sendirian ya. Bisa jadi. Karena buru-buru para Atau kosmonita. keperluan yang lain ya. Memang banyak banget keperluan orang dan beda-beda. Makanya kalau di jalan ya Iya. kita memang pengguna jalan bareng-bareng ya. Ya saling mengerti. Iya, harus santun satu sama lain para kosmonita ya. Kalau pokoknya harus sabar ya, karena di jalan itu juga melatih kesabaran para kosmonita ya. Kalau nggak sabar silakan terbang. Pokoknya itu ya. Iya, atau berangkat kemarin ya. Bisa juga. Mau kemana nih para kosmonita? Mungkin mau ke perbankan atau ke instansi apa gitu ya. Para kosmonita pasti harus sekarang itu nyiapin aplikasi Peduli Lindungi ya untuk masuk ke sebuah ruangan atau Iya. gedung gitu para kosmonita. Mau Benar. nonton aja sekarang pakai Peduli Lindungi. Masuk mall juga gitu ya. Nah ini terkait Peduli Lindungi ada yang viral para kosmonita, diomongin banyak orang di Twitter juga. Check-in Peduli Lindungi ternyata tidak hanya menjadi syarat untuk masuk ke mall saja, tapi juga syarat untuk melakukan sejumlah aktivitas yang lain ya. Nah belum lama ini viral di media sosial seorang perempuan yang membagikan cuitannya di Twitter terkait penemuan terbaru di aplikasi Peduli Lindungi. Jadi disebutkan perempuan ini ngecek riwayat aplikasi Peduli Lindungi dan menemukan bahwa pasangannya ketahuan selingkuh para kosmonita dengan menggunakan Peduli Lindungi tadi ya. Jadi dia tulis di akun @Flor Citra ya, Flor Citra. Dia bilang ketahuan selingkuh from riwayat check-in Peduli Lindungi is the next level. Jadi postingan tersebut mendapatkan respon positif dari warganet dan mendapatkan like sebanyak 40.000 dan banyak banget yang respon. Bagaimana ceritanya bisa ketahuan selingkuh dengan aplikasi Peduli Lindungi? Heran aja bisa-bisanya kepikiran lihat riwayat aplikasi Peduli Lindungi. Ini kata netizen ya. Tapi memang kita bisa ngecek ya, buka aplikasi Peduli Lindungi, pilih check-in history. Setelah itu bisa melihat riwayat check-in sesuai tanggal dan mau dilihat di kemana aja gitu ya. Jadi fitur yang isinya riwayat perjalanan pengguna ini hanya merekam aktivitas selama 2 minggu terakhir ya. Peduli Lindungi hanya akan merekam perjalanan kalau pengguna check-in menggunakan fitur QR code ya. Nah kalau berpergian dan tidak check-in scan QR code, nah ini nggak akan tercatat di Peduli Lindungi. Tapi semua aktivitas kan sekarang pakai ini ya. Naik pesawat terbang, habis itu ke mall, ke hotel, semuanya pakai QR code ya. Dan pengguna bisa lihat riwayat tempat yang mereka kunjungi untuk melihat detail aktivitas seperti check-in, check-out, dan kepadatan lokasi saat waktu berkunjung. Oke, tapi dalam 2 minggu ya. 2 minggu aja. Batasnya para kosmonita ya. Jadi ini di hotel mana aja. Berarti dia harus ngecek ininya ya. Handphonenya. Handphonenya benar. Makanya kalau ada pasangan yang nggak mau dicek handphonenya, hati-hati para kosmonita. Pertanda. Iya, kadang-kadang kan ini privacy gitu ya. Jadi emang betul-betul nggak boleh, bahkan juga pasangan juga nggak boleh tahu ya. Takutnya ntar buka apa-apa gitu loh para kosmonita. Tapi kalaupun Anda juga orangnya ini ya nggak neko-neko ya biasa aja ya. Silakan buka sendiri juga nggak apa-apa ya. Nggak ada yang ditutupi soalnya ya. Di galeri juga foto-fotonya juga biasa-biasa aja. Anda nggak nyimpen video-video apa. Jadi tenang ya. Tenang banget. Anda mandi tenang loh para kosmonita ya. Karena mandi ini biasanya kesempatan juga untuk mengecek handphone ya. Aktivitas mandi aja ya ternyata ya. Apalagi soalnya kan mandi kan biasanya lama ya, terus juga mungkin showernya juga berbunyi cukup ini ya, cukup kencang gitu para kosmonita ya. Jadi kesempatan Anda nih untuk untuk mengecek para kosmonita ya. Iya. Hati-hati ya, tapi ntar jaga bisa bikin ini loh ya, kerunyaman dalam rumah tangga. Selain aktivitas mandi yang lama apalagi ya? Ibadah. Ibadah bisa, atau kalau nggak pas makan ya. Iya. Iya kalau nggak makan pakai handphone. Biasanya pakai handphone. Kalau
kalau bisa sih emang jangan macam-macam para Kosmonita ya. Karena banyak banget ya orang yang mungkin tidak setia juga sama pasangannya. Kita kan juga nggak akan tenang para Kosmonita ya. Itu juga kasihan ya, apalagi pasangan kita sudah setia sama kita loh. Bener, kalau ngobrol denger obrolan dari Gigi pas diwawancarai ya. Gita maksudnya. Oke. Gita Slavina. Ya. Dia tuh nggak pernah ngecekin handphone dari Raffi Ahmad ya. Karena dia kayak ya udah itu urusannya dia gitu katanya ya. Meskipun apa isinya gitu ya, yang penting duit lancar. Iya. Dia kata Sultan ya Bang ya. Yang penting 200 juta setiap bulan kan Gita Slavina ya. Kemarin juga lagi viral ya mengenai harga kaos kaki anaknya itu ya. Berapa tuh? Gak ada, pokoknya ada 750.000 ya. Kayak misalkan stroller terus baju anak itu juga ada kok ya di sosial media ya. Tapi saya nggak ngecek ya. Nama anaknya siapa? Kenapa? Nama anak? Gak tahu, masih dirahasiakan kan. Baby R kan ya. Kita Baby R aja. ini ya lahir udah kaya raya para Kosmonita. Bisa milih rahimnya Nagita Slavina ya. Kita Slavina ya. Iya, bahkan yang kemarin yang jadi perbincangan netizen itu adalah harga kaos kakinya. Saya nggak tahu ya berapa ya. Luar biasa. Tapi itu yang gila, itu bisa beli rumah atau apa katanya. Kaos kaki aja ya. Kecil kali ya KPR. Oke, Bang ya, selama ini aplikasi Peduli Lindungi paling sering ya dipakai juga oleh masyarakat untuk mengunduh sertifikat vaksin para Kosmonita. Namun ternyata masih banyak lagi ya beberapa fitur dan juga manfaat aplikasi Peduli Lindungi yang jarang diketahui oleh masyarakat ya. Perlu diketahui juga aplikasi Peduli Lindungi ini dikembangkan untuk melakukan pelacakan sebagai upaya untuk menghentikan penyebaran COVID ya. Jadi trackingnya juga gampang para Kosmonita. Ada beberapa manfaat ya dari fitur yang ada di aplikasi Peduli Lindungi, yaitu paspor digital bisa. Terus juga check-in tadi bisa ya. Notifikasi zona resiko juga bisa ya, karena kita bisa mendapatkan informasi zona resiko di daerahnya yang mana dari Peduli Lindungi. Terus juga pengawasan, pelacakan, tracing segala macamnya, statistik kasus COVID juga bisa. Terus juga pendaftaran vaksin ya, diary perjalanan. Ini akan menampilkan histori perjalanan pengguna sebagai upaya program kontak tracing dan juga bisa teledokter ya. Jadi kita bisa melakukan konsultasi kesehatan secara online dengan Peduli Lindungi. Kita bisa manfaatin ya semaksimal mungkin ya aplikasi Peduli Lindungi. Jujur saja sih ini aplikasi yang jarang banget saya buka ya. Kalau pas lagi butuh aja baru saya buka tuh untuk scan QR code ya. Kadang untuk apa gitu ngisi atau apa istilahnya ke bandara gitu kan biasanya ya. Iya benar ya, soalnya yang lainnya mungkin lebih menggoda para Kosmonita ya. Aplikasi apa yang paling sering dibuka Helmi? TikTok? Apa ya? Saya ini bukan Android ya handphone saya ya. Jadi ini masih ini poliponik ya. Jadi makanya saya kalau pas kemana-mana bawa sertifikat vaksin ya. Nggak punya soalnya Android. Asia Hidayah sepertinya ya. Masih juga belum dapat hidayah. Kosmonita. Beras udah, bawang udah, ayam, tomat juga udah. Loh, Del, tadi kan aku nitip cabe, kok nggak ada? Gak kebeli Win, duitnya kurang. Ternyata harga cabe udah naik dari minggu lalu. Say bye deh sama drama belanja karena nggak update masalah harga. Cuma di sini kita bisa cari tahu harga bahan pokok terlengkap, mulai dari harga sembako sampai sayur dan buah. Harga tomat mahal Mas Helmi. Bener. 15.000 sekarang sekilo dulu. Saya 16.000 kemarin malah ya. Telur ayam sekarang 22.000 ya para Kosmonita. Nih ya agak naik biasanya 21, Iya, 20. Terus bawang putih juga naik 23.000 sekarang. Biasanya 21, 22 sudah dapat. Jangan sampai kelewatan ya, buat update harga pasar terbaru di Serba Serbi Pasar. Setiap hari Senin jam 9:30 pagi hanya di program Kosmonita Pagi. Dengarkannya boleh sambil ngapain aja. Mau masak, nyapu, ngomong anak, mau jualan, mau kerja, semuanya boleh. Pokoknya jangan lupa dengarkan Serba Serbi Pasar bareng sama Helmi Ahmad. Ben saya Kokom, asli Reng Metura. Radio Kosmonita. Lagu ini enak banget didengerin. Jadi kangen
kangen masa-masa itu. Lagu-lagu lama memang ngangenin banget. Buat Anda yang pengen dengerin lagu lama tanpa jeda dan tanpa iklan, dengerin yuk Unstoppable Memory. 5 lagu lama tanpa iklan setiap Senin sampai Kamis di jam 8 malam hanya di Radio Cosmonita, sahabat perempuan dan keluarga. Cosmonita. 95,4 Radio Cosmonita, sahabat perempuan dan keluarga. Thank you banget para Cosmonita sudah dengar Cosmonita pagi ya. Jangan lupa follow @Cosmonita Malang di sosial media dan streaming di cosmonita.com. Oke, jam 11 ya sampai jam 2 siang. Ini sobat kita Arya udah siap menemani Anda di About Us. Ntar juga bisa request lagu-lagu lama di Just Relax mulai jam 12 sampai jam 2 siang para Cosmonita. Terima kasih banyak ya yang sudah bergabung di sini. Senang banget rasanya bisa menemani Anda dari tadi pagi ya jam 6 sampai sekarang mendekati jam 10 para Cosmonita. Semoga hari Rabu besok kita bisa ketemu lagi. Amin. Ya, amin. Jangan lupa juga ya terapkan protokol kesehatan kemanapun Anda bepergian, pakai masker juga, cuci tangan dan juga jangan lupa untuk selalu jaga jarak para Cosmonita. Thank you banget Helmi. Terima kasih Ahmad Tolibin yang sangat luar biasa, istimewa sekali. Pastinya. Ya. Sebagai tulang punggung Cosmonita pagi ya. Ini luar biasa karya-karyanya ya. Saya bingung nih ya ngomong apa gitu. Dia Soalnya udah kehabisan lah. dengan prestasi. Dia udah kehabisan ide ya. Besok ditulis dulu, baru yang lain ya. Baru ya. Saya bosan pujian-pujian lama, saya yang baru. Enggak gitu. Oke, besok masih ketemu lagi ya. Masih. Alhamdulillah, seneng banget. Udah saya tunggu-tunggu juga nih ya. Belum kelar harinya, hari Selasa belum kelar. Gitu ya. Oke deh. Ya. Semoga gak bosen ya Nggak bosen. untuk dengerin kita ya. Amin. Agak-agak kurang jernih, nggak apa-apa para Cosmonita ya. Boleh beralih ke streaming ya. Bisa pasti di cosmonita.com. Iya, minum cheers dong ya, jernih itu airnya ya. Oke deh, pamitan dulu. Ketemu lagi besok. Saya Helmi. Saya Ahmad. Wish you all the best and be Cosmonita. Light, love, and woman.